udah misalnya sudah dapat baju, ini kan sudah dapat kesenangan dunia nih, aku udah dapat baju baru. Nah, setelah itu kita berikan juga kesenangan juga di akhirat. Jadi keberkahannya dua kali lipat. Jadi dia udah dapat kesenangan bahwa oh aku sudah dapat baju baru, dan insya Allah juga mendapatkan keberkahan juga untuk donasi yang diberikan. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, ini kita lihat bentuk sinerginya, di mana teman-teman atau pelaku usaha, UMKM itu berusahanya, dan juga ada space di toko gerai store. Jadi misalkan diizinkan untuk menempatkan misalkan logo di misalkan kayak di dalam bentuk misalnya makanan. Nah, dalam bentuk makanan misalkan sudah ada bentuk banner di biasanya kan di kemasan mereka. Itu misalkan minta untuk ada tambahan logo ACT misalkan di kemasan, silakan teman-teman ajukan seperti itu. Jadi bisa nanti misalkan donate by ACT, itu makanya itu bentuk sendiri seperti itu. Nah, campaign programnya 100.000 misalkan Rp1.000 tadi untuk itu ya. Nah, ini untuk ada ACT untuk pengelolaan dananya, di mana pengelolaan dana manusianya dan juga implementasi programnya. Nah, ini mekanisme kolaborasinya. Jadi di mana ACT itu menyiapkan draft kolaborasi yang akan kita share melalui WhatsApp. Nah, setelah itu nanti ACT akan menyediakan tools campaign-nya. Jadi Posdik yang akan kita share nanti akan saya perlihatkan untuk postingnya seperti apa contohnya, dan juga ada desain spanduk jika keinginan dari teman-teman dari pelaku usaha ingin menempatkan spanduk misalkan di depan tokonya, itu desain spanduk di ACT, nanti akan kita buatkan desainnya. Dan juga desain banner misalkan ternyata mungkin tempat dari UMKM misalkan tidak terlalu besar, kalau misalkan pengen banner, nanti kita akan desainkan banner. Yang kedua ada campaign program. Jadi campaign programnya misalkan misalkan salah satu dari teman-teman dari UMKM juga pengen, saya pengen khusus untuk Palestina nih. Oke, jadi kita akan buatkan untuk campaign programnya adalah campaign program untuk Palestina, seperti itu. Nomor 3, pengelolaan dan implementasi dana kemanusiaan. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa ini untuk kita pengelolaan dananya untuk ke Palestina, implementasinya untuk ke Palestina, atau mungkin ke untuk diserahkan di daerah Kalsel, gitu. Nah, yang kita Kalsel di BNI ya, dan juga di Bank Kalsel. Nah, yang akan saya bilang misalkan dalam bentuk kemasan. Kalau misalkan dari pelaku UMKM berkenan untuk ditambahkan logo tersebut, misalkan ya tadi ada spanduk, banner seperti itu. Dan yang terakhir ini setiap di akhir bulan, jadi akumulasinya teman-teman misalkan dalam bentuk per bulan. Jadi misalkan nanti di akhir bulan nanti silakan bisa ditransfer, atau yang sudah bisa ambil, bisa langsung ambil, atau rekan-rekan misalkan lagi jalan misalkan di daerah PAL 5 pengen sekalian datang ke kantor untuk untuk donasi, bisa langsung datang ke kantor kita. Nah, tapi cuman beberapa mitra-mitra ACT atau mitra-mitra charity rata-rata itu mereka pakai transfer, karena kita juga tahu bahwa rutinitas lalu lintas juga untuk untuk lalu lintas di bisnis mereka juga, kita juga tahu bahwa mungkin mereka sibuk seperti apa. Nah, itu yang kita ingin
kita ingin kita ingin mengakomodir. Jadi kalau misalkan bisa melalui transfer saja. Nah, yang pasti yang terakhir ada penerima manfaatnya atau beneficiaries yang di mana masyarakat umum atau nasional dan globalnya untuk korban bencana alam dan bencana kemanusiaan seperti itu. Nah, ini benefitnya, ini menambah nilai positif dari produk usaha yang dimiliki. Jadi beberapa mitra-mitra kita dari mitra-mitra Shopping Charity kita itu mendapatkan feedback dari konsumen-konsumen mereka bahwa memang mereka jadi tempat donasi terbaik. Jadi memang dari konsumen itu anggapannya saya sudah membeli beberapa produk usaha mereka itu sudah sekalian donasi. Jadi istilahnya sudah satu kali jalan, nah itu udah bisa dapat. Saya bilang tadi hablum minanasi jalan, hablum minanasi jalan juga seperti itu. Jadi nilai positif juga di produk usaha yang dimiliki. Nah, yang kedua, meningkatkan image juga. Jadi meningkatkan image di mata masyarakat juga sebagai salah satu perusahaan atau UMKM yang juga memiliki misi sosial. Jadi bukan hanya profit oriented saja, tapi profit juga saya bilang hablum minanasi jalan, hablum minanasi juga jalan seperti itu. Nah, yang ketiga, bukti kepedulian pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kalau sudah terdampak. Jadi nanti kita juga program Shopping Charity ini kita insya Allah setiap 1 minggu sekali kita akan naikkan posdik yang sudah dan juga yang mitra-mitra yang sudah terjalin itu kita akan naikkan 1 minggu sekali di IG story-nya media sosialnya ACT Castle. IG story di @ACT-Castle. Nah, ini saya akan lihatkan posdik. Nah, ini beberapa mitra-mitra Shopping Charity yang sudah bergabung di mitra-mitra Shopping Charity kita, yaitu yang ini beberapa posdik kita. Jadi ada beberapa yang memang ada fokus, misalkan ada satu contoh itu fokus misalkan dari Pisapian itu fokus untuk Palestina. Jadi donasi yang akan diberikan setiap akhir bulan itu donasi khusus untuk Palestina. Nah, tapi tidak dari intinya memang ini adalah serta-merta ada pesan dari owner sendiri. Jadi misalkan, aku pengen kebetulan memang mungkin lagi epic untuk misalkan COVID-19 nih. Jadi misalkan aku pengen donasi untuk COVID-19 atau mungkin untuk program untuk yang COVID-19 ini bisa. Jadi ini adalah keikhlasan dari para mitra sendiri. Jadi bagaimanapun juga Shopping Charity adalah kita jembatan program untuk para UMKM yang ingin bergabung untuk juga menjadi jembatan untuk donasi kepada para konsumen-konsumen. Jadi ada beberapa mitra-mitra, kebetulan mitra-mitra yang saya tampilkan ini adalah mitra-mitra makanan. Tidak mengecewakan. Jadi beberapa sudah ada mitra-mitra kita yang seperti fashion, ada juga toko-toko yang selain fashion, ada kemarin itu ada beberapa makanan fashion, beberapa makanan fashion, ada juga toko-toko kado juga seperti itu, ada toko-toko boneka dan makanan. Kebetulan yang saya pegang banyak di makanan seperti itu. Nah, juga dari mitra Shopping Charity itu silakan memilih untuk program-programnya. Jadi saya bilang tidak terpaku pada misalkan salah satu program. Nah, ini beberapa program ACT yang sudah sekarang kita kolaborasikan. Jadi ada bersama ini untuk yang pertama ada yang Ayo Bersama Lawan Corona. Ini adalah untuk program campaign kita di nasional. Ini program Bersama Lawan Corona. Dan juga untuk yang SKDI tadi ada Palestina. Dan itu ada kemarin di Pulau Sebuku, itu juga kemarin program lokal. Ya, kita ada juga program lokal, itu hanya program nasional, tapi program lokal juga seperti kemarin kebakaran Pulau Sebuku, dan juga sekarang sedang pembangunan juga untuk renovasi masjidnya di Langgar, kalau nggak salah, musola di Pulau Sebuku, yang insya Allah juga semoga bisa bisa live untuk bulan puasa ini. Dan juga kita ada kurban, kita ada kurban juga untuk Palestina Suriah juga, dan juga beberapa untuk kurban nasional juga. Jadi ini saya tampilkan adalah kurban yang untuk Palestina atau di bumi Syam. Lanjut ada juga wakaf. Nah, wakaf kita ini ada program kita sudah sumur wakaf. Jadi sumur wakaf kita itu sudah
sudah kita lakukan itu di daerah tanah laut atau di daerah tanah laut itu sudah kita adakan sumur wakaf seperti itu. Nah juga untuk zakat ini untuk yang ingin akadnya itu adalah program zakat. Oke, mungkin dari itu yang bisa saya jelaskan rekan-rekan atau para teman-teman Desa Borneo. Baik, sebelum pertanyaan, mungkin saya ingin sedikit memberikan video sedikit tentang program-program ACT. Mohon izin dari kawan-kawan. Sadarkah kita, saudaraku, betapa berharganya setiap detik yang berlalu? Takkan pernah kita kembali menjumpainya. Di setiap hela nafas, detak jantung, ulas senyuman, atau sesaat menetes air mata, atas izin Allah, waktu bisa mengubah sedikit atau segalanya. Dalam sekejap, nyawa bisa tercabut tanpa isyarat, tanpa tanda bahaya. Dalam sekali klik, fitnah dan keji bisa menyebar ke seluruh jagat maya. Dalam satu tarikan pelatuk, semburan peluru menembus tubuh-tubuh tak berdosa. Bahkan dalam satu ledakan, sebuah kota dan kehidupan di atasnya luluh lantak tak bersisa. Namun sebaliknya, dalam sekedip mata, seseorang bisa terluput dari kematiannya. Dalam sedetik juga, tangis seorang bayi yang selamat dari reruntuhan bangunan membawa kita larut dalam haru bahagia. Dalam berbagai momentum kemanusiaan yang dihadirkannya, ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia merindukan pertolongan kita. Dalam bencana alam yang hadir seketika, konflik berdarah berabad lamanya, hingga kemiskinan yang seolah tak akan pernah binasa. Dalam detik demi detik krusial itu, kita semua adalah jalan pertolongannya bagi sesama. Bersegeranya kita mengantar kepedulian bisa menghapus air mata, melipur lara, dan menjadi pengobat pedihnya luka. Dalam segala kegelapan masa, kita hadirkan kembali asa, memanusiakan kembali jiwa kemanusiaan kita.
Ya, jazakallahu khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Dida yang telah menyampaikan darinya, kepada rekan-rekan sekalian di webinar yang ingin menanyakan satu hal kepada Mas Dida, dipersilahkan. Mulai sekarang bisa juga melalui chat, bisa kita bacakan juga nanti secara langsung. Sambil menunggu kawan-kawan untuk bertanya, ya mungkin ada hal-hal lagi juga yang mungkin ingin disampaikan lagi oleh Mas Rida juga bisa. Oke, siap. Yang pasti kawan-kawan semua, untuk ACT sendiri, kita mohon support dari kawan-kawan semua. Kita sedang untuk terus membersamai, juga terus bersama Bimbayan lah kalau bahasa Banjar itu, kita sama-sama untuk terus bersamai para warga yang terdampak. Dan untuk hari ini saya dapat update dari tim dari ACT Pusat bahwa hari ini sudah di launching juga itu untuk operasi beras gratis bersama TNI untuk 200.000 keluarga. Jadi ini beberapa campaign kita sudah kita coba untuk kita munculkan, nanti kita coba prospek pada para donatur bahwa kemarin kita juga sudah menyelenggarakan juga program-program 1.000 ton untuk di markas besar TNI Jakarta. Jadi hari ini baru kita launching untuk layanan makan humanity food truck dan warteg gratis. Nah itu juga jadi beberapa salah satu pelayanan juga pada para warga yang terdampak. Nah yang pasti juga kemarin juga kita juga di kantor pusat sendiri di wilayah Jawa itu sudah layanan sudah launching juga untuk layanan warteg gratis untuk menyebar di banyak kota. Jadi itu sudah hampir, alhamdulillah sudah 1.000 warteg yang sudah kita kolaborasikan. Jadi di mana kita juga meng-create juga untuk saat fasilitas yang memang sekarang kan sudah mulai di para pekerja juga mulai dirumahkan, sudah mulai bisa kita lihat bahwa memang di jalan pun sudah tidak mulai kalau bisa dibilang kita sudah sering lihat orang ojek online juga untuk beli makan, atau mungkin di UMKM terutama yang untuk kota-kota sendiri untuk menjaga stabilitas dari UMKM sendiri, kita berikan kemarin ada program dari ACT, itu program yang adalah OMG atau operasi makan gratis. Nah ini juga menyangkut juga pertanyaan dari Bang Niko yang saya lihat di grup chat juga. Ya ini ada untuk program Corona Kalsel, bagaimana? Apakah ada info yang update? Nah untuk program-program untuk yang di ACT Kalsel, terutama di program Corona Kalsel, untuk info update ini maksudnya info update yang untuk apakah program ACT seperti itu atau karena untuk kalau saya coba akomodir untuk program-program ACT untuk info update-nya sendiri, kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan, yang dimana kita sudah update juga di media sosial kita di @ACT Kalsel. Jadi penyemprotan disinfektan terus dilakukan juga oleh kawan-kawan dari MRI di beberapa kabupaten yang terdapat MRI. Jadi ada teman-teman relawan kita. Jadi kita sudah beberapa sudah mengadakan penyemprotan juga. Jadi mungkin bisa teman-teman lihat di media sosial kita. Jadi kita
ada 8 kota dan kabupaten itu sudah kita update untuk ikhtiar kita. Jadi bersama lawan corona, bisa kita lihat bahwa memang di 8 kabupaten itu sudah kita mengadakan penyemprotan, terutama di 22 masjid atau musola, dan juga ada 10 rumah sakit, instansi perkantoran, dan juga 26 sekolah atau pesantren dengan 69 aksi bantuan yang melibatkan 237 relawan, insya Allah yang bermanfaat di 24.400 sekian saudara sebangsa. Jadi kita juga ada penyemprotan untuk di daerah Banjarmasin sendiri, kita juga ada operasi pangan untuk penyemprotan desinfektan itu menyebar di seluruh 8 kota yang kabupaten yang ada terdapat teman-teman dari MRI, dan juga kita juga terus memberikan kemarin kita alhamdulillah sudah saya bilang tadi ada hampir sekitar 4 rumah sakit yang menjadi rujukan kemarin. Itu kemarin terutama di Ulin juga kita sudah bagikan masker N95 dan juga masker bedah. Itu juga kita masker medis ya, masker medis yang sudah kita bagikan ke beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan. Seperti kemarin di Perahari di Tanah Laut juga itu sudah kita kasihkan juga. Jadi kemarin sudah ada untuk pembagian masker itu khusus untuk para tenaga medis atau teman-teman dari para garda terdepan kita untuk terus membersamai kita. Jadi mohon doa dari para kawan-kawan semua bahwa memang semoga teman-teman di garda terdepan untuk terus membersamai, untuk terus meminimalisir virus corona yang ada terdapat terutama di Banjarmasin, karena memang dampaknya sangat luar biasa, terutama bukan hanya UMKM. Nah, saya bilang seperti tadi, Suping Charity sendiri itu beberapa mitra-mitra dari Suping Charity kita, mitra UMKM kita, itu juga beberapa ada yang banyak sekali yang terdampak juga. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Memang apalagi mitra-mitra Suping Charity kita itu sudah mulai misalnya mereka Mas untuk saat ini mungkin mereka tetap ternyata saya bilang jangan-jangan nih teman-teman dari mitra Suping Charity di ACT mungkin saya bilang mungkin akan ada yang beberapa yang stop untuk untuk donasi, tapi ternyata mereka malah terus ikut donasi. Mereka selalu mereka bilang seperti ini bahwa memang semoga ada keberkahan Mas, dengan sedekah itu bisa memberikan keberkahan untuk UMKM mereka juga, karena memang saya tadi baru saja ke mitra kita di Suping Charity juga, saya juga sudah komunikasi dengan mereka. Jadi kemarin sebelum hari ini mitra Suping Charity kita tadi donasi, jadi dia untuk lelang. Dia lelang salah satu mereka juga pada saat saya ngomong itu saya bilang siapa tahu dari adanya pandemi seperti ini, situasi seperti ini ada keberkahan yang bisa kita kita bisa dapat hikmah dari situasi seperti ini. Jadi jangan pernah untuk bisa karena saya selalu bilang bahwa memang ke beberapa mitra Suping Charity saya bilang kalau misalkan mungkin pian saat ini mungkin belum ini, saya bilang tidak usah dipaksakan Bu untuk ini. Tapi ternyata alhamdulillah tetap donasi. Maka mereka selalu ingat bahwa memang kata mereka sedekah memudahkan urusan di dunia saudara kita. Jadi sedekah itu memudahkan urusan dunia. Jadi saudara kita memudahkan urusan akhirat kita. Nah itu. Jadi kata-kata yang selalu saya coba untuk bangun. Jadi sedekah memudahkan urusan sedekah memudahkan urusan dunia. Saudara kita memudahkan urusan akhirat kita. Nah itu, jadi seperti saya bilang sabda di hadis riwayat Muslim itu ada saya hampir lupa. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan satu kesusahan,
seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan melepaskannya dari satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan akhirat. Nah itu juga jadi kita membangun paradigma juga seperti itu, dan juga kita juga selalu memberikan energi juga bahwa memang sedekah tidak mengurangi harta. Jadi seperti saya bilang, saya kutip dari hadis riwayat Muslim, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu, dan jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Ya, mungkin itu sedikit prolog dari saya untuk teman-teman semua, seperti itu. Oke. Ini ada lagi mungkin dari Zoom. Iya. Ada lagi pertanyaan itu dari Mas Yusono ya. Di chat. Oke, saya bacakan ya. Jadi bagus nih Mas soal membantu orang yang sedang dalam musibah kayak gini. Terus saya mau tanya tentang ACT, apa ada yang ingin membuat sesuatu seperti buka tempat sharing kehidupan, karena banyak saya sering menemukan anak muda bunuh diri. Waduh. Nah, kali aja sesudah program Corona bikin sesuatu yang bisa membantu orang-orang yang cuma ingin minta solusi. Jangan sih orang bunuh diri itu kan dari masalah yang nggak bisa dibagikan sama orang lain. Waduh. Masya Allah sekali, ini luar biasa. Oke. ACT kita lembaga kemanusiaan, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dari teman-teman, insya Allah ini akan kita tampung, akan kita coba komunikasikan dengan tim ACT. Jadi memang ini juga salah satu bentuk apresiasi juga buat ACT juga. Jadi kawan-kawan misalkan ada yang ingin punya beberapa mungkin ada yang pengen diutarakan ke ACT, atau mungkin pengen program-program yang yang pengen di kita ini, kita bisa kolaborasikan seperti itu. Dan juga ini juga salah satu bentuk kolaborasi juga. Terima kasih Bang Ria, Bang Adam, dan juga kawan-kawan dari SAR Borneo juga. Ini juga jadi salah satu bentuk apresiasi pada sekarang yang pandemik yang kita bisa kita lakukan ya seperti ini. Jadi insya Allah orang-orang dermawan di Kalsel itu saya bilang tidak akan kekurangan, karena inilah kita teman-teman dari mohon bantuan dari teman-teman SAR Borneo, kita coba menjaring para pengusaha-pengusaha yang mungkin mereka bingung sendiri ingin berdonasi atau berinfak melalui siapa. Nah, ini dari teman-teman SAR Borneo mungkin siapa tahu mungkin punya relasi, kalau kawan-kawan dari tim dari SAR Borneo bisa langsung hubungi tim ACT untuk kita bisa berkolaborasi ini. Apalagi saya bilang kita juga mungkin teman-teman bisa lihat di media sosial juga ya. Jadi beberapa influencer juga di Jawa sana, mereka saling bantu, ya kan, seperti itu. Nah, saya pengen lihat bahwa di Kalsel juga, yuk bisa kita kembangkan nih, di teman-teman di Kalsel juga kita bisa kolaborasi nih juga seperti itu. Jadi jangan kita bangun nih generasi muda yang mereka benar-benar bisa kita bawa, dan kita juga ikut berdakwah juga kepada kawan-kawan semua, sama seperti saya bilang tadi tentang tempat sharing kehidupan seperti itu. SAR Borneo juga kita juga bisa sharing juga, bukan hanya kita bisa sharing segala macam, tapi kita bisa sharing nih apa yang pengen teman-teman bisa kita aksi. Kita mulai kita bilang aksi cepat tanggap, aksi kita lah yang kita utamakan, kawan-kawan. Jadi ini juga salah satu bentuk saya sangat mengapresiasi sekali dengan teman-teman dari SAR Borneo yang sudah terus berkolaborasi. Terima kasih juga untuk kawan-kawan dari SAR Borneo yang sudah terus mengajak kita untuk kolaborasi terus sama ACT, karena memang seperti hashtag yang di banner yang di belakang saya, bahwa kedermawanan kita bantu sehatkan bangsa. Oke, terima kasih. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan moderator.
Ya, waktu Mas ya, tinggal ada 8 menit. Apalagi ada yang bertanya. Oke, Ya Mas waduh, Adam, ada Mas Bang. Adam. Waduh, Mas Adam. Ustaz Adam nih langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih dengan Ustadz Rida. Oh ya, Ustaz, silakan. Ustadz Ridho Al-ACT. Masya Allah. Begini Ustadz, mungkin untuk kawan-kawan nih, termasuk nanti kita sendiri, kita kan kalau yang tadi mungkin banyak produknya sebenarnya produk fisik gitu kan. Nah, untuk kawan-kawan di startup mungkin ingin di shopping charity ini bagaimana nanti teknisnya? Kan kita ada produk mungkin dalam bentuk jasa, ada berbasis fee, beda-beda gitu kan. Nanti apakah bisa itu terus nanti di aplikasi kita nanti penempatan mungkin campaign atau logo dari ACT nanti itu seperti apa? Ini itu aja Ustaz. Siap. Terima kasih Ustaz Adam atas pertanyaan. Jadi ini pertanyaan bagus nih buat kawan-kawan karena memang saya sangat saya lihat beberapa digital saya bilang produk digital yang sudah mungkin sudah terkenal lah seperti itu. Jadi mungkin dari kawan-kawan sendiri bisa nanti pada saat misalkan ada punya produk. Jadi misalkan kayak tadi di aplikasi sendiri itu nanti bisa mungkin disediakan ada di dalam aplikasi mungkin ada list kan ada untuk donasi atau misalkan untuk donasi ada salah satu saya bilang tuh klik ya, ada satu klik kalau itu untuk donasi. Jadi itu bisa juga mempermudah para konsumen itu bisa mengklik satu kali klik itu sudah langsung masuk donasinya melalui ACT. Jadi istilahnya kita bisa mempermudah konsumen juga untuk bisa langsung ngeklik di sana juga terpampang juga program-program ACT. Nah, jadi nanti kawan-kawan misalkan pengen postdiknya nanti akan kita buatkan postdiknya seperti itu. Jadi bagaimanapun kalau misalkan tentang postdik ini nanti kemungkinan kalau misalkan saya sih ada pemikiran untuk Sarab Borneo ini kita akan buatkan rekening VA. Jadi rekening VA ini khusus untuk jadi kita biar di data center ACT ketahuan. Jadi mengetahui bahwa ini dari kawan-kawan dari Sarab Borneo atau mungkin dari kesatuan dari komunitas Sarab Borneo. Nah, jadi ya kawan-kawan misalkan mau ingin transfer segala macam atau mau aplikasinya masuk ke rekeningnya di satu rekening aja. Jadi rekening ACT, nanti kita buatkan namanya rekening virtual account. Jadi virtual account itu nanti akan menjadikan data di ACT bahwa itu atas nama Sarab Borneo itu, tapi atas nama Sarab Borneo itu hanya untuk di data center kita. Tapi kalau konsumen itu mengetahui untuk nomor rekening VI itu adalah nomor rekeningnya VI ACT atas nama aksi cepat tanggap. Seperti itu Ustaz. Ya. Mungkin tambahan Ustadz Rida mau tanya lagi, misalnya ini kawan YouTuber gitu atau kawan influencer. Jadi misalnya dia kan kontennya video, jadi misalnya dalam videonya kan ada iklan Google, jadi misalnya boleh nggak dia nampilin di videonya atau di captionnya misalnya setiap Anda menonton iklan ini akan pakai itu. Iya, tanggap gitu. Boleh nggak gitu? Makanya tadi Ulun mohon izin mungkin dari kawan-kawan dari Sarab Borneo, terutama Bang Rija dan Bang Adam. Misalkan nanti saya bilang misalkan dia termasuk dari komunitas dari Sarab Borneo. Jadi saya bisa mantau dari data centernya ACT bahwa ini dari misalkan dari
dari anggota komunitas nih ada yang dari mungkin dari penonton dari YouTube-nya untuk bisa untuk bisa ke sini, saya bilang jadi istilahnya makanya nanti saya bilang logo ACT bisa nanti kita bisa kita sandingkan juga dengan logo Saraf Borneo. Jadi secara resmi itu identitas dari anggota Saraf Borneo seperti itu. Jadi kita akan buatkan PA nanti logo ACT dan juga ada logo dari Saraf Borneo. Nanti kita akan buatkan postiknya. Nah itu makanya saya bilang dari komunitas, tapi dia jadi atas nama komunitas gitu Bang. Jadi atas nama komunitas, jadi biar kita mengetahui bahwa ini tingkat efektivitas dari dari tingkat efektivitasnya. Oh ini sudah, ini mungkin sudah pas nih dengan kontennya seperti itu. Jadi misalkan di satu komunitas Saraf Borneo itu fokus misalkan satu kampanye misalkan fokus untuk campaign untuk corona misalkan. Nah, itu jadi kesatuan gitu Bang. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau misalkan pengen macam nanti kita akan buatkan postiknya atau mungkin banner lah. Kalau misalkan di web atau bikin website itu kan di atas tulisnya ada banner banner 4x1 3x1 ya Pak. Ya. Seperti itu nanti bisa langsung ditambahkan nanti di website tersebut. Seperti itu, Ustaz. Siap. Ya. Terima kasih Ustaz Adam atas pertanyaannya yang sangat Masya Allah. Ulun semoga bisa kita ingin sih pribadi ingin sekali kawan-kawan Saraf Borneo ini menjadi salah satu philanthropy mover kita bilangnya. Philanthropy mover untuk ACT, jadi bisa menjadi salah satu kita buatkan kita meng-create komunitas ini lagi. Siapa tahu kita dari Aceh sendiri, kita ingin buat komunitas dermawan seperti itu. Jadi komunitas dermawan, dimana saya bilang tadi kan di awal tadi adalah kita ada punya hashtag itu Indonesia Dermawan. Nah, kita pengen juga mungkin di Kalsel ini mungkin bisa jadi salah satu proyek juga untuk ini komunitas dermawan Saraf Borneo seperti itu. Jadi juga menjadikan salah satu campaign juga bisa menggerakkan juga mungkin siapa tahu mungkin ada generasi-generasi selanjutnya yang ingin dia sudah mengenal bahwa Saraf Borneo ini bukan hanya hablum minannas, tapi hablum minallahnya juga dapat seperti itu. Nah itu yang ingin ulun coba mengkreat. Tapi mohon maaf Ustaz Adam terlalu panjang saya menjelaskannya Ustaz Adam. Nah, terima kasih Ustaz Al-Ustaz Rida Al-Aceh. Masih ada yang ingin bertanya? Mas Budi. Mas Budi nonton aja tuh. Kenapa? Mendengar aja, mendengar. Ada yang mau diinstruksikan Mas Budi? Sudah oke. Intinya pokoknya keren lah Saraf Borneo ini. Sering-sering kolaborasi sama ACT, ya. Ya. Sama rumah singgah juga ya. Nah, ya itu. Jangan disebut. Bang Adam gimana amsi? Nanti rumah singgah.id itu jadi partnernya ACT juga. Oh iya. Ya, sip. Doain aja lah segera launching lah. Amin. Doain segera launching. Amin. Ya. Ya, sip, pas. Nah, ada yang baru join. Mana ini, Bang? Halo, Mas Riko. Bagaimana ini? Bentuk kolaborasi terkait program OPG, OMG dan juga OWG. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Gojek sendiri.
Insya Allah kalau hari Halo. ini kita pakai Ya, dan Itu ada suara ini ya, double ya. ada yang telepon Gimana ya? nggak? Ada yang telepon mungkin. Sorry. Suara saya. Telepon. Oh, dari Bang Budi ya. Oke. Oke, kalau Aman, misalkan sudah sih, ini sudah sesinya 1 jam. Kalau mau ditutup atau jika ada pertanyaan lagi bisa sih. Kalau misalkan Sebelum sudah cukup bisa ditutup Bang Mimin. kita dulu lah supaya lebih santai, tutup dulu. Jadi terima kasih. Di sini kami sampaikan kepada Mas Ridho atau Ustadz Ridho Al-CT ya, Mas. Jadi ya saya jujur beberapa hari memang saya ikut di Zoom tapi nggak bisa dengerin karena kemarin sibuk dan muadab. Jadi hari ini yang benar-benar dengerin. Ya hari ini karena kita moderator mau nggak mau kita harus dengerin. Kebetulan luar biasa materinya, ya jujur bukan kita membesar-besarkan, mudah kita juga belum secara pribadi tambah mau mikir lagi ini gimana kita supaya bisa kolaborasi terus dengan ACT kan, dengan kawan-kawan di Borneo. Kita tertarik sekali dengan charity, shopping charity-nya ACT, dan kita di digitalisasi mungkin banyak lah ide kawan-kawan nanti yang bisa kita membuat ACT lebih cepat lah, lebih besar di Kalimantan Selatan. Ya, dari sisi humanity-nya juga tentu kita Startup Borneo juga sebagai yayasan kita perlu sekali itu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya kita ingatkan untuk bisa terus berlanjut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini oleh Mas Ridho diridhoi dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat bagi semua di orang-orang di Kalsel. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.